Oke, jadi selama beberapa hari ke belakang aku sempat bikin tutorial buat bikin 3D di website pakai yang namanya 3JS. Dan apalagi kalau misalkan kita punya React, itu kita bisa pakai yang namanya 3JS Tray. Jadi 3JS itu sebenarnya semacam library yang kita pakai di dunia front end buat bikin 3D. Dan kalau misalkan kita pakai React, tentunya biar mempermudah kita pakai library ini, kita bisa pakai yang namanya ini buat ngebantu kita bikin 3D di React kita. Kemarin aku udah bikin tutorialnya, dan kalau misalnya mau lebih lanjutnya bisa cek di situ. Di sini aku mau lebih menjelaskan kalau misalkan kita mau ngembangin dari situ itu enaknya gimana. Sebagai contoh, mungkin contoh yang paling enak, karena mungkin kebanyakan orang developnya nggak bener-bener langsung mulai dari awal, bikin pakai React atau langsung Next. Bisa aja orangnya mulai dari katakanlah Laravel, terus dari Laravel mungkin bingung, oke, aku pengen masukin 3D ini tapi enaknya best practice-nya gimana. Buat best practice sebenarnya nggak terlalu ada aturan pakemnya. Aku sendiri juga sebenarnya masih nyoba nyari-nyari enaknya kayak gimana, tapi kemarin aku sempat nemu cara yang menurut aku cukup enak sih buat dipakai. Jadi ini katakanlah sebagai blueprint buat bikin 3D di web app yang bisa dibilang cukup lengkap untuk fitur kedepannya. Dimana kita nanti akan pakai 3 stack. Yang pertama itu kita akan pakai backend-nya di Laravel sebagai interaksi dengan data kita ke database. Front-end-nya kita akan pakai React yang bisa dibilang cukup mumpuni lah buat semuanya. Dan yang ketiga kita akan pakai Retry.js Fiber ini sebagai tambahan 3D kita. Buat contohnya ini aku tunjukin seperti ini. Jadi tampilan awal kita akan seperti ini, dimana ada sidebar, terus kemudian ada 3D-nya, terus nanti kita bisa pindah ke halaman selanjutnya, dimana aku bikin kayak semacam pembagi. Jadi ada sidebar, ada top, ada bottom. Menurut aku ini konsep yang simple tapi bagus buat dipelajarin, karena ini akan ngajarin kita buat pertama gimana caranya ngebagi layout, bikin sidebar, terus gimana masukin sesuatu ke dalam kotak kontainer atau div. Nah, jadi caranya gimana? Pertama kita coba fokus ke front backendnya dulu, karena menurut aku kita semuanya lebih baik mulai dari backend. Pertama buat backendnya kita setup biasa seperti biasa. Di sini paling kita kalau misalkan mau setup paling composer, create project, terus Laravel, terus nanti kita setup namanya apa, terus nanti kebukin, terus nanti kita masuk, kita setup Laravel kita. Itu simple. Terus selanjutnya, kalau misalkan kalian cukup familiar sama Laravel, tampilan frontend Laravel itu kita nggak pakai React, nggak pakai Vue ataupun yang lainnya, kita pakai yang namanya Blade. Blade adalah templating bawaan dari React yang dari Laravel yang memang bagus sih bagus, cuman secara tampilan dan fungsionalitas itu lebih mirip kayak kita pakai HTML biasa, yang menurut aku mungkin agak sedikit tricky ke depannya kalau misalkan kita mau fokus pakai React sekalian gitu, karena kita udah pakai React, ngapain juga kita harus balik ke HTML. Nah, itu gimana caranya kita bisa pakai yang namanya scaffolding uh, buat ngebikin Laravel kita jadi pakai React. Nah, ini aku coba tunjukin ke manualnya yang menurut aku bisa kalian cek. Nah, ini ya. Jadi kita ke bagian awal ini, terus ke starter kits. Starter kits ini akan nunjukin kalau misalkan Laravel itu bisa install frontend yang kita mau, apapun itu, Vue atau React, yang menurut aku sih udah cukup ya di sini. Nah, ini kita nanti bisa masukin komen ini. Setelah kita install terus kita masuk,
kita nanti setup ini Breeze, tapi sebelum itu pastiin kita install di sini Composer dulu. Jadi Composer require, terus habis itu ini install. Buat yang ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama front end-nya. Ini lebih ke back end dan aku sendiri nggak running ini karena aku udah punya database-nya, aku udah setup semuanya, aku udah konekin ke environment aku ini, terus ya udah semuanya udah jadi. Nah, ketika aku udah konekin, ya harusnya nggak akan ada kendala apa-apa, juga perlu migrate apapun karena database-nya udah ada. npm install pun juga sebenarnya nggak perlu karena buat apa juga nggak ada gunanya sebenarnya. Nah ini baru yang penting, npm run dev. Jadi kalau misalkan kita udah install backend kita, aku coba undo komen aku. Katakanlah kita kondisinya sekarang kita udah selesai install Laravel. Nah biasanya ketika kita mau ngecek kondisi Laravel kita php artisan serve, kita running, kita jalanin dulu servernya, cek kayak gimana. Nah kalau running nanti akan ambil kayak gini. Jadi Nginx nya itu akan jalan dan akan nge-apply PHP kita dan akan nampilin sisi Laravel kita. Ini adalah tampilan dasar Laravel. Sedangkan kondisi kita sekarang kita udah install React dan kita mau ngejalanin front end React-nya, dimana buat React itu kita perlu yang namanya kita perlu running service-nya, bukan service-nya sebenarnya, kayak ngejalanin kodenya, dimana kita perlu yang namanya npm run dev. Jadi npm run dev ini akan ngejalanin file yang akan nge-running front end kita. Nah ini sekarang udah jalan. Jadi sekarang ada dua sisi, backend dengan Laravel udah jalan, PHP artisan serve. Front end dengan React kita jalanin bantu dengan file npm run dev. Nah dua sisi ini ketika udah jalan itu akan otomatis nge-sync dengan bantuan dari Inertia yang merupakan service dari Laravel sendiri yang udah ada, yang kita install tadi, yang akan mensinkronis jalurnya. Jadi kita nggak perlu apa-apain lagi, semuanya udah dijalanin, udah dibikinin. Sekarang ingat ya, tampilannya kayak gini. Nah sekarang kalau kita reload, tampilannya akan berubah dan akan mengikuti tampilan dari front end kita. Itu yang perlu di highlight dan perlu dicatat ya. Karena kalau misalkan enggak, nanti bisa aja kita bingung, kita udah running, udah saving macam-macam kok enggak jalan front end kita. Nah bisa jadi kemungkinan ya front endnya emang belum dinyalain gitu. Nah kayak gitu tampilannya. Oke sekarang udah aman ya buat front end back endnya. Sekarang kita masuk ke bagian tampilannya. Oke pertama buat sidebar itu aku bikin semacam komponen di sini. Jadi di hasil installan kita nanti akan ada tampilan kayak gini di resource. Yang awalnya gak ada di JS, nanti akan muncul komponen lewat page yang akan berisikan komponen-komponen yang akan digunakan buat tampilan kita. Nah, tampilan kita itu sebenarnya akan dipakai di sini. Di sini. Nah, ini adalah app semacam kayak app.js kalau misalkan kita pakai React mentahan atau di Next.js. Jadi ini akan jadi induk dari front end kita. Apa-apa semuanya akan ada di sini dan nanti dari sini nanti akan diambil komponen-komponen yang ada. Nah di sini contohnya misalkan kita mau ambil page atau nanti page yang ngambil komponen apa, misalkan di welcome ya. Welcome kita pakai halaman utama. Nanti halaman utama ini akan ngambil komponen apa aja yang ada di dalam sini. Contohnya misalkan aku di sini udah masukin navbar nih. Navbar aku bikin. Coba kalau aku hapus dulu ya. Nah ini hilang ya. Aku masukin navbar di mana navbar itu isinya kayak gimana? Isinya ya cuman komponen React sederhana, importnya nggak terlalu banyak, dengan isinya div ULLI yang berisikan lebarnya berapa, tingginya screen biar bisa full mentok, terus sticky biar nempel ke atas, top 0 biar masih atas, bener-bener nempelnya ke atas. Kalau sticky bottom nanti nempelnya ke bawah. Nah kayak gini. Nah seperti itu, kayak gitu ya. Nah sekarang
Kalau misalkan kita mau lanjut ke yang lainnya, misalkan dari sini katakanlah kita ceritanya kan kita belum ada 3D-nya ya, kita belum ada 3D-nya tuh. Nah kemungkinan tampilan awalnya kayak gini. Nah kecuali kalau kita udah masuk di sini. Ini jadi ada sidebar terus ada kosongan. Terus kita nanti masukin 3D di sini, nanti akan muncul kayak gini. Nah 3D-nya itu gimana? 3D-nya itu pertama kita harus install dulu. Ini ya, npm install 3, terus nanti kita install ya, sebenarnya ada lagi yang ngebantu, npm 3d. Ini opsional banget, tapi menurut aku akan kepake juga di selanjutnya. Karena kalau misalkan kita mau ngomongin 3D dulu, ya udah kita skip dulu ini. Kita fokus ke ini setup ini. Katakanlah kita udah masukin ini, kita install setup macam-macam, udah. Terus nanti kita ke halaman buat bikin kode kita alias di text editor, balik ke text editor, ke komponen, terus kita bikinlah semacam komponen baru buat 3D-nya biar lebih enak. Kita bikin, katakanlah di aku 3d.csx, aku bikin terus aku masukin nih React-nya. Nah ini lah, aku tadi sempat singgung ini ya, React 3 itu buat apa. Terus ini aku masukin React 3 Fiber. Katakanlah kita masukin React 3 Fiber dulu, terus kita masukin ini nggak penting sih. Terus kita masukin functionnya, misalkan kita mau bikin box. Ini udah aku sempat omongin tapi ya aku coba bahas sedikit lah. Jadi kita masukin komponen yang akan dibikin gitu, macam-macam semuanya. Oke. Terus nanti kita bikin kayak semacamnya udah export default function main 3D. Aku perlu ingetin buat bikin function kita jangan pakai angka di depannya ya, kita pakai huruf di depannya kapital biar nyatuin formatnya. Jadi main 3D apa-apa gitu, return, terus kita masukin komponennya. Kalau 3D, React 3D bukan React 3D, 3JS itu pertama kita perlu masukin canvas. Jadi dalam canvas itu nanti akan berisikan objek-objek kita yang kita butuhin. Yang akan kita butuhin. Nah, terus di luar canvas itu pasti ini menurut aku penting, kita setup div dengan style yang memastikan komponen itu akan dirender dengan tinggi 100% dan lebarnya 100% alias penuh. Karena kalau enggak, nanti secara default itu akan ngerender dengan batas tinggi 150 aja. Katakanlah kayak gini ya. Terus kita balik ke sini. Nah, bentar, balik ke home. Nah ini ya, kalian bisa lihat ini agak kepotong sebenarnya, yang dimana awalnya full. Ini kendala yang sebenarnya udah ada bahasanya juga di manualnya 3JS, tapi mungkin bagi sebagian orang yang pengen cepet jadi, mungkin nggak pengen baca manualnya kayak aku, dan aku harus nyari cara buat nge-solve itu, dan ternyata ya simple aja. Intinya kita bikin style yang akan nyeting ini secara full. Nah gini ya, itu aja sih. Kalau udah ini ya udah aman. Ini udah jadi komponen yang bisa kita copy paste, kita masukin kemana aja. Katakanlah kita masukin ke sini ya. Nah kita masukin sini. Oke. Terus kalau kita double gini, gimana hasilnya? Nah nanti akan kayak gini. Gitu. Itu ya. Nah, bentar. Jadi ya pastiin aja kodenya sama. Kayak gitu. Nah, kemudian buat yang about, ini aku bikin kayak tampilannya ada 3 gini ya. Ini aku nggak tahu istilahnya bener apa enggak, tapi ini bagi aku nyebutnya ini kayak card, model card, dimana ada satu kotak layout itu nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan akan ada satu bagian yang full, sisanya akan sisanya bagian yang dipotong-potong kayak gini. Jadi katakanlah ini satu bagian full yang merupakan navbar. Ini udah aman lah. Terus yang sisanya ini gimana biar saya bentuk kayak gini. Nah itu kita pakai yang namanya di sini nih. Nah ini di flexbox call. Nah di flexbox call ini nanti akan, kalau kita ingat
flex call itu akan ngebagi konten yang ada di dalamnya itu menjadi mendatar vertikal gitu. Nah, jadi akan dijadiin dalam satu kolom. Kenapa itu flex call? Nah, jadi nggak akan ada konten yang nyamping kalau misalkan masih ada di dalam flex call. Kalau flex row kebalikannya, semuanya akan dibuat dalam satu row gitu. Misalnya kayak gini. Flex row. Wait. White screen, high screen. Tengah. Bentar. Walah, pesan. Kalau kayak gini ya. Walah, ini welcome ya. Lupa, bentar. Kayak gini. Nah, ini akan jadi kebagi, pastinya akan kebagi, gak akan mendatar kayak gitu. Itu karena kita settingnya di flex row, flex call. Beda kalau di flex. Tadi kan di flex row. Nah, ini kalau di flex call nanti akan ke bawah. Kayak gitu, kayak tadi. Jadi sesimpel itu buat ngebaginya. Dan isinya juga akan ngikutin selama kita masukin komponen kita di dalam div yang udah di style itu. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu penting juga sebenarnya kalau udah ngerti basicnya, udah paham apa-apanya. Cuman mungkin ini jadi pengantar yang menurut aku cocok buat yang pengen start langsung dari awal gitu. Aku nggak pengen neko-neko, aku pengen langsung to the point aja. Gimana caranya bikin aplikasi yang lengkap? Nah, ini sih menurut aku yang cukup lengkap. Dengan ini nanti kita bisa selain nambahin 3D, kita nambahin yang macam-macam. Ini tuh. Karena bagiannya udah solid gitu kan, pakai Laravel yang udah bisa dibilang out of the box itu. Ada fitur semuanya, ada authentication, ada notification, WebSocket, semuanya ada. Tinggal kita pakai aja. Dan front-end-nya juga aman. Ada React yang akan dukung semua berbagai macam plugin yang up to date, yang keren-keren gitu. Aku sebenarnya awalnya sempat mau nyoba yang pakai namanya kayak semacam tier 3 stack. Tapi itu akan aku bahas di website, di video lain gitu ya. Cuman menurut aku ini tier 3 stack ini cukup menarik karena ini intinya adalah kayak kalau misalkan kita di sisi front end terus kita mau menjarah ke back end juga full stack, itu kira-kira susunnya kayak gimana. Nah, ini contohnya. Jadi kita nanti pakai front end Next terus macam-macam. Ini back end-nya kita nggak pakai Laravel tapi kita pakai yang namanya Prisma. Prisma itu kayak semacam buat bikin database, ORM-nya lah. Bikin database, create, edit, update, delete-nya itu di Prisma-nya itu yang nanti akan connect ke MySQL, Postgres terus yang lainnya gitu. Tapi menurut aku kayak di Indonesia stack ini mungkin nggak terlalu familiar dan juga buat infrastruktur di web hosting yang bisa dibilang solusi paling murah dibanding kita pakai cloud dan lain-lain, itu masih belum cukup rame gitu dengan stack yang kayak gini untuk supportnya. Mungkin aku salah, tapi kebanyakan orang menurut aku secara engineering, secara manpower juga lebih banyak familiar di PHP tentunya. Dan ya stack yang aku tawarin tadi menurut aku mungkin lebih merakyat dan bisa lebih familiar bagi kebanyakan orang. Itu aja sih menurut aku. Oke, have fun.